Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus, terima kasih atas perlindunganmu selama tadi malam. Sekarang kami akan belajar. Berkatilah dan bimbinglah kami agar dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Leo, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi semuanya. Iya. Nana, hari ini hari apa? Hari ini hari apa? Hari Rabu. Hari Rabu. Iya. Kita Rabu selalu pakai seragam pramuka. Nah, hari ini ada 3 materi ya, tematik, matematika, dan bahasa Inggris, mem. Oke ya. Sebelum Ibu share video, Ibu mau berpesan bahwa semua video yang Ibu share jangan dihapus. Suatu saat kalau kamu mengalami kesulitan, kamu bisa ini yang masuk siapa ini? Ya, kamu bisa, Evelyn, yang bisa kamu share, bisa kamu tonton lagi ya. Ini mengganggu nih kalau masuk baru gini ya. Oke anak-anak, sudah pernah menyederhanakan pecahan? Waktu itu kita kan sudah ya. Ibu sudah share video penjumlahan, pengurangan yang belum pengurangan, perkalian pecahan. Kemudian yang Ibu lihat selama ini kendalanya kamu itu menyederhanakan. Jadi menghitungnya sudah benar, terakhir hasil akhir untuk menyederhanakan kamu salah. Jadi nanti Ibu Eli share menyederhanakan. Setelah itu Ibu Eli kasih kamu soal. Ya, soalnya nanti kita lihat dari cetak atau dari LKS. Oke? Nah, itu Ibu share nanti di WA saja. Mulai Ibu akan menggunakan Classroom kapan? Soal-soal di Classroom ulangan harian. Nanti Ibu Eli kasih tahu. Ulangan harian semua Ibu taruh di tugasnya di Classroom. Ya. Nah, setiap hari karena Ibu online, jadi ya udah dengan cara seperti ini dikasih tugas, kemudian dikasih nilai langsung ya. Hari ini ada 3 pelajaran, Ibu bilang matematika, tematik, bahasa Inggris. Nah, nanti terakhir ada sisa sedikit. Kita pramuka mungkin 20 menit atau setengah jam bermain-main di situ. Kenapa seperti itu? Supaya tidak jenuh. Ya, kalian juga mau kan? Bisa tebak-tebakan, bisa tanya jawab dan sebagainya. Oke anak-anak? Ya, sekarang kamu boleh nonton video tentang bagaimana menyederhanakan pecahan yang mudah. Ada 2 cara, kamu lihat aja nanti. Oke, kita off dulu. Ya. Ibu akan share videonya. Ya, nanti kalau sudah Ibu kasih tugasnya lewat WA, kemudian langsung share seperti biasa. Nah, nanti Ibu online lagi. Kita tanya jawab lagi. Ya, oke, Ibu off. Halo semua, jumpa lagi dengan Kak Milhan di Ruang Belajar. Pada kesempatan kali ini, kakak akan membahas tentang bagaimana cara menyederhanakan pecahan biasa. Nah, kenapa pecahan biasa? Karena biasanya dalam soal-soal yang disederhanakan itu bentuk pecahan biasa. Nah, bagaimana pembahasannya? Oke, langsung saja, mari kita mulai. Oke, sebelum kita menyederhanakan pecahan, kita perlu tahu dulu pecahan yang seperti apa yang bisa disederhanakan. Jangan-jangan pecahan itu udah sederhana,
ngapain kita sederhanakan lagi, ya kan? Nah, sekarang kakak akan jelaskan pecahan yang bisa disederhanakan itu yang seperti apa. Oke, suatu pecahan dapat disederhanakan jika pembilang dan penyebutnya masih bisa dibagi dengan angka yang sama selain 1. Nah, kayak gimana itu, Kak? Oke, kakak beri contoh, misalnya 4/6. Perhatikan, di sini pembilangnya yaitu 4 dan penyebutnya yaitu 6. Nah, kita cek nih, ada nggak angka yang bisa membagi 4 dan 6 secara bersamaan? Tapi selain 1 ya. Oke, kita coba 2 dulu. 4 bisa nggak dibagi 2? Bisa kan? 6 bisa nggak dibagi 2? Bisa juga kan? Nah, karena ada angka yang bisa membagi 4 dan 6 sekaligus, berarti 4/6 ini bisa disederhanakan. Paham? Oke, contoh yang kedua. Misalnya kakak punya pecahan yaitu 5/16. 5/16 ini kira-kira bisa nggak disederhanakan? Oke, sekarang kita cek. Kira-kira ada nggak angka yang bisa membagi 5 selain 1? Kita coba 2 dulu. 5 dibagi 2 bisa nggak? Nggak bisa. 5 dibagi 3 nggak bisa juga. 5 dibagi 4 masih nggak bisa juga kan? Nah, berarti tinggal 5 dibagi 5. Nah, masalahnya apakah 16 bisa dibagi 5? Nggak bisa kan? Karena 5 cuma bisa dibagi 5, sedangkan 16 enggak bisa dibagi 5, berarti pecahan ini sebenarnya udah sederhana. Kalian nggak perlu menyederhanakannya lagi. Oke, sampai sini udah bisa dipahami ya bedanya pecahan yang bisa disederhanakan dengan yang tidak bisa disederhanakan. Jadi pada intinya kalau pembilang dan penyebutnya itu masih bisa dibagi dengan angka yang sama, maka pecahan itu bisa disederhanakan. Tapi kalau udah nggak bisa dibagi dengan angka yang sama, berarti pecahan itu sudah sederhana. Kalian nggak perlu sederhanakan lagi. Oke, mungkin bisanya diubah ke pecahan campuran. Kalau setelah disederhanakan, pembilangnya itu lebih besar dari penyebutnya. Oke, kalau kalian udah ngerti pecahan yang bisa disederhanakan itu seperti apa, sekarang baru kita mulai menyederhanakan suatu pecahan. Misal kakak kasih contoh, berapakah bentuk paling sederhana dari 18/30? Nah, untuk menyederhanakan pecahan, kakak punya 2 cara. Cara yang pertama yaitu dengan menentukan FPB dari pembilang dan penyebutnya. Oke, sekarang kita coba cari FPB dari 18 dan 30 dengan pohon faktor. Oke, kita mulai dari 18 dulu. Ingat, kita bagikan dengan bilangan prima ya. Bilangan prima itu 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Nah, 18 kita bagikan dengan bilangan prima yang pertama yaitu 2. 18 dibagi 2 sama dengan 9. 9 dibagi 2 nggak bisa kan? Berarti kita coba bagi dengan bilangan prima selanjutnya yaitu 3. 9 dibagi 3 sama dengan 3. 3 itu udah bilangan prima kan? Maka kita stop sampai sini. Oke, sekarang kita ganti yang 30. 30 dibagi 2 dapat 15. 15 dibagi 2 nggak bisa. Kita coba bagi 3. 15 dibagi 3 dapat 5. 5 itu udah bilangan prima, maka kita stop. Oke, kalau sudah, baru kita tuliskan faktorisasinya. 18 itu sama dengan 2 dikali 3 pangkat 2. Selanjutnya 30 itu sama dengan 2 dikali 3 dikali 5. Nah, kalau kita mau cari FPB, kita tentukan angka yang sama, atau kita cari angka yang sama dari kedua bilangan ini. Dan pilih yang kecil. Di 18 ada angka 2 dan di 30 juga ada angka 2. Nah, di sini duanya ini kan sama besar. Ya udah, tinggal kita tulis aja 2. Karena nggak ada yang lebih kecil, ya kan? Kemudian di 18 ada angka 3. Di 30 juga ada angka 3. Nah, sekarang kita pilih yang lebih kecil. Antara 3 dan 3 pangkat 2 yang lebih kecil yang mana? Yang 3 kan? Maka kita pilih yang 3. Nah, udah gak ada angka yang sama lagi kan? Oke, berarti FPB dari 18 dan 30 adalah 2 kali 3. 2 kali 3 itu sama dengan 6. Nah, kalau FPB-nya udah ketemu, sekarang kita gunakan untuk membagi pembilang dan penyebutnya.
Berarti 18 kita bagi 6 dan 30 juga kita bagi 6. 18 dibagi 6 sama dengan 3. Kemudian 30 dibagi 6 sama dengan 5. Nah, hasilnya yaitu 3/5. Jadi bentuk paling sederhana dari 18 per 30 adalah 3/5. Oke, bisa dipahami ya? Lanjut, cara yang kedua. Kalau kalian nggak bisa atau males menggunakan FPB, cara yang kedua ini mungkin lebih simpel. Cara yang kedua adalah dengan pelan-pelan bagi dengan bilangan prima. Bilangan prima itu tadi 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Oke, sekarang kita coba bagi pembilang dan penyebut pecahan ini menggunakan bilangan prima. 18 dibagi 2 bisa kan? 30 dibagi 2 juga bisa. Jadi atas sama bawah harus sama ya. 18 dibagi 2 dapat 9, 30 dibagi 2 dapat 15. Oke, sekarang 9 dan 15 ini masih bisa dibagi 2 nggak? Udah nggak bisa kan? Kalau gitu kita coba bagi dengan bilangan prima selanjutnya, yaitu 3. 9 dibagi 3 bisa, 15 dibagi 3 juga bisa. Berarti kita bagi 3. 9 dibagi 3 sama dengan 3. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Nah, udah kan? Hasilnya sama dengan cara yang pertama tadi, yaitu 3/5. Jadi untuk memilih cara 1 atau cara 2 itu terserah kalian. Kalau kalian lebih mudah pakai FPB, silahkan pakai cara yang pertama. Tapi kalau kalian nggak mau pakai FPB, ya udah bagi aja pelan-pelan seperti cara yang kedua tadi. Sampai sini bisa difahami ya cara menyederhanakan suatu pecahan. Oke, biar makin paham, kakak kasih contoh satu lagi. Misalnya 36 per 24. Pecahan ini mau kita sederhanakan. Misal kakak pilih cara yang kedua untuk menyederhanakannya. Oke, 36 per 24. Nah, kita bagi pelan-pelan pakai bilangan prima. 36 dibagi 2 bisa, 24 dibagi 2 juga bisa. Oke, 36 dibagi 2 dapat 18, 24 dibagi 2 dapat 12. 18 dan 12 masih bisa kita bagi 2 ya. 18 dibagi 2 dapat 9, 12 dibagi 2 dapat 6. 9 dan 6 masih bisa dibagi 2 enggak? 6-nya sih bisa, tapi 9-nya kan enggak bisa. Nah, karena itu maka kita coba bilangan prima selanjutnya, yaitu 3. 9 dibagi 3 bisa, 6 dibagi 3 juga bisa. Berarti kita bagi 3. Oke, kita bagikan. 9 dibagi 3 dapat 3, 6 dibagi 3 dapat 2. Nah, sekarang jadi 3/2. Nah, 3/2 ini udah bentuk paling sederhana, karena udah nggak bisa kita sederhanakan lagi, ya kan? Tapi karena pembilangnya di sini lebih besar dibanding penyebutnya, maka kita ubah ke bentuk pecahan campuran. 3/2 kalau kita ubah ke bentuk pecahan campuran, maka jadi 1/2. Nah, seperti itu. Dapat dipahami ya? Bagi adik-adik yang belum tahu cara mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran, adik-adik bisa lihat video kakak tentang cara mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran. Link videonya udah kakak taruh di dalam deskripsi video ini. Oke, sekarang kakak punya latihan soal buat adik-adik. Misal kakak punya suatu pecahan yaitu 60 per 80. Coba adik-adik sederhanakan. Kalau udah ketemu jawabannya, silahkan tuliskan di bagian komentar di bawah. Oke, sampai sini dulu. Semoga ini dapat difahami dan bermanfaat bagi kalian semua yang menonton. Jika kalian suka, silahkan klik like dan share ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa klik subscribe serta aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar adik-adik semua tidak ketinggalan setiap kali ada video pembelajaran terbaru. Oke, kurang lebihnya kakak mohon maaf dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye. Anak-anak, tadi udah nonton video kan? Tentang menyederhanakan pecahan? Sudah, Ibu. Iya. Ada berapa cara? Ada berapa cara? Dua. Kalau kamu lihat cara mana yang paling mudah? Menyederhanakan bilangan. Iya, yang paling mudah cara 1 atau cara 2? Cara 1 kan pakai FPB. Ya kan? Satu, Ibu.
2. Oh, cara 2. Kalau menurut Ibu Eli, cara 2 lebih mudah untuk kamu yang tidak bisa membuat pohon faktor. Nah, sekarang terserah. Kalau sudah ngerti FPB itu faktor pembagi yang paling besar, ya. Boleh pakai itu. Kalau kamu tidak mengerti, boleh pakai cara 2, itu lebih bagus. Caranya kan disediakan dulu bilangan primanya 2, 3, 5. Jadi bilangan itu dikecilkan dibagi 2, 2, 2, 2 terus. Kalau nggak bisa baru dibagi 3, tidak bisa baru dibagi 5. Kan gitu caranya. Kan lihat lagi deh nanti. Itu ditulis nih bilangan primanya. Kamu harus membagi itu antara pembilang dan penyebutnya dibagi dengan bilangan prima. Nanti sampai paling sederhana. Kalau ibu lihat lebih mudah yang nomor cara 2. Tapi kan tiap orang nggak sama ya. Nah udah nih. Tadi kan terakhir dikasih soal sama dia 60/80. Berapa sederhananya? Loh kok baru ngitung sekarang, kenapa nggak dari tadi? Cepat siapa bisa? Paling sederhana, paling kecil. Nicole udah ketemu? Berapa? 3/4. Bagus, pinter. 3/4. Dibagi langsung dengan 20. Bisa, atas bawah. Iya atau tidak? Iya kan? Iya. Nah, sekarang begini. Kalian boleh lihat videonya lagi nanti. Tapi Ibu Eli kasih tugas sekarang. Cuma Ibu minta 1 anak-anak. Soal cuma 5. Ya. Ibu mau kalian kerja sendiri. Jangan mengejar nilai. Sampai ngerti. 0 pun tidak dimarahi. Nah, dengar gak nih? Kerjakan sendiri sebisamu. Nanti kalau sampai dapat 0, boleh WA ibu tanya bagaimana kok bisa 0 ya kan? Nah, kenapa seperti itu? Kamu belajar di rumah ini punya banyak kelemahan. Dibantu orang rumah. Nilai 100 kamu pun gak dapat apa-apa karena orang rumah yang kerja. Contohnya begitu. Tapi ada juga yang murid kerjanya murni. Jadi nilai tidak di-share kan? Ibu gak pernah share sendiri di kelas kan, ibu selalu share-nya pribadi. Maksudnya begitu dinilai langsung bawain dikasih angka nilainya. Sehingga tidak ada yang tahu 0 pun. Makanya ibu minta cuma 5 kerjakan sendiri yang bagus. Kalau sudah hasilnya dikotakin, foto share seperti biasa. 0 tidak apa-apa. Mengapa ibu begitu? Ibu mau lihat hasil kamu murni. Ngerti tidak dengan video tadi terus tugas yang dikasih ini? Oke anak-anak? Ya, jadi tidak. Terus Bu kapan kumpulnya? Karena ibu tidak mau berharap kamu nilai bagus, ibu tidak batasin. Yang penting nanti ibu online lagi, ibu tanya dulu, sudah selesai belum? Kalau sudah selesai ibu baru online. Bagaimana? Oke? Dijawab. Iya. Jadi kerjakan cuma 5. Sekarang buka LKS. LKS cepetan. Tidak ada pemberitahuan lagi, harus lewat sini. LKS buka halaman 26, 27. Oh, 27 aja, 27 saja. Halaman 27, lihat C. Kerjakan soal di bawah ini dengan benar. Sudah baca? 27C. Mana yang dibuat? Silakan pegang pensil, pakai cara di buku mat. 1 A B C D. Novita udah ketemu belum? A B C D terus ditambah nomor 2 soal cerita. Salin soal pakai cara kerja sendiri 0 tidak apa-apa. Dan tidak di-share. Ya kalau bisa jangan dibilang 0 tidak apa-apa terus 0 semua nggak mau kerja, itu anak bodoh. Diusahakan semampu saya. Ibu tidak marah dapat berapa karena ibu mau lihat kamu mengerti tidak, karena kita belajar bukan di sekolah ini. Ya, kenapa Verena? Buatnya di buku matematika. Iyalah di buku mat, bukan di LKS. Gak bisa ini caranya di mana? Oke ya? Hasil akhir dikotakin. Tidak dibatasi, nanti ibu tanya
sudah selesai semua, baru ibu online lagi. Dah? Jelas? Ada pertanyaan? Kalau tidak ibu off. Iya, selamat bekerja. Iya, selamat bekerja. Ibu belum periksa tugas kalian yang sudah masuk, siapa aja. Ya, nanti diperiksa, bisa juga Ibu Eli periksa dari rumah. Cuman Ibu Eli mau penutupan sebelum mem masuk. Mem nanti masuk 10.50. Ya, jadi kita bisa bermain, kan tadi sudah janji. Ya, mau pramuka, mau tebak-tebakan. Ya udah, kita tebak-tebakan dulu sebentar. Tapi tolong dijawab pakai akal ya. Ini tebakan nih. Tulis di kertas. 3 dikali, tulis kali, 3 kali tambah, tebak-tebakan. Sama dengan, yo, 3 kali tambah. Jangan berpikir seolah-olah matematika. Katanya mau tebakan. Yang bisa. Tiga kali tambah berapa? Atau, hah? Sama dengan? Dari mana? Gak ada angka lain kok. Itu 3 kali ditambah. Enggak, 3 kali tambah. Ada hubungannya sama makanan. Coba pikirkan, tuh udah dikasih jembatan. 3 kali tambah. Ayo. Kenyang, Ibu. Iya kenyang, betul kenyang. 100 siapa yang jawab? Siapa tadi jawab? Iya, kalau makan 3 kali nambah ya berarti kenyang kan kamu? Ya, kayak gitu ya. Ini main-main aja. Satu lagi. Diinjak lembek tidak sakit, tapi bisa bikin kaki pincang. Dia lembek, diinjak tidak sakit, tapi begitu nginjak kakinya langsung pincang. Nginjak apa itu dia? Kasur. Tai ayam. Iya, tai ayam betul. Siapa yang jawab tadi? Kotoran. Iya, Valen ya. Iya dong, coba deh kamu nginjek kotoran ayam. Habis itu kakimu langsung pincang-pincang gitu. Karena jijik kan, karena geli kan. Nah, ini pakai akal lagi. Hewan apa kakinya 4 bisa terbang? Hewan berkaki 4 terbang. Unicorn. Nggak ada. Itu kan dalam apa? Dunia dongeng ya. Yang asli, yang sebenarnya hewan berkaki 4. Hah? Gajah. Ada emang gajah terbang? Di Dufan kali di gajah terbang. Burung ada 2. Dua burung terbang. Iya bener, 2 burung terbang 100. Salah terus. Iya, makanya harus orang gampang sih. Nah, ini satu nih. Hewan. Kaki, tangan, kepala, badan ada di kaki semua. Seekor hewan, kakinya di kaki, kepalanya di kaki, badannya di kaki. Wajahnya di kaki, salah. Kecoa. Salah. Ulat. Salah. Belalang. Salah. Monyet. Memang iya, monyet kakinya semua di kepala. Kepalanya di kaki. Kan enggak? Kaki 1000. Enggak, kaki 1000.
Salah. Badannya di kepala. Enggak, badan di kepala. Maaf, badannya di kaki, kepalanya di kaki, tangannya di kaki, semuanya ada di kaki. Itu mah gampang banget, masa gak kepikir? Kutu kaki. Apa? Kutu kaki. Semuanya di Hampir, kaki. hampir, tapi bukan kutu kaki, hampir. Apa kira-kira? Air. Bukan, kutu air di air dong. Salah, salah. Kutu rambut. Di rambut, di kepala. Ini semuanya ada di kaki. Hampir kutu kaki. Ya kamu bisa jawab kok hewan apa aja, tapi harus tahu kenapa semuanya ada di kaki. Ikut. Sardigara. Kenapa? Ikut. Sardigara. Kan ibu udah bantuin tadi. Ya semua hewan lah bisa, asal hewan itu ada di Kaki. Iya, jadi apa? Kecoa keinjek, semut keinjek, terus apa yang di kaki? Cacing keinjek dan sebagainya, ya kan? Nah, sekarang satu. Ini terakhir. Ini ada hubungannya dengan video yang ibu pernah share tentang gerak hewan. Ya, ada hubungan tebakan tapi tentang gerak. Apa tebakan ya? Fungsi kaki pada katak. Untuk melompat. Pinter, untuk melompat. Kalau jawabnya untuk berjalan boleh gak? Enggak. Kenapa? Karena katak tidak berjalan. Iya, katak itu melompat, bukan berjalan. Katak melompat, tidak berjalan. Jadi untuk melompat, karena cara gerak katak itu melompat, bukan berjalan. Kalau di air dia berenang. Oke? Iya. Mau lagi yang lebih konyol lagi ada? Mau lebih konyol lagi? Mau. Terakhir juga. Nah, ini harus nemuin. Kalau tadi semua ketemu ya. Kalau ini ketemu berarti kreatif. Apa bedanya benteng dan WC? Kalau benteng untuk perlindungan, kalau Benteng untuk buang air. Salah. Benteng besar, WC kecil. Salah. Itu kan fakta. Ini kan kita mau ke arah apa WC kenapa? Ada hubungannya dengan penguasaan. Menguasai. Ada hubungannya dengan menguasai. Itu udah dibantu tuh. Penguasaan benteng sama WC bedanya apa? Kalau benteng untuk serang, Benteng hewan itu. Ayo kan katanya minta tantangan. Ya udah, mau lagi tantangan. Ibu setiap Rebo ibu usahakan kasih tebakan ya. Kalau benteng ingin dikuasai oleh lawan, kalau benteng untuk banyak orang, kalau WC untuk satu-satu orang. Belum, salah, masih salah. Boleh nanya orang rumah, boleh, namanya tebak-tebakan. Ayo ma, gitu. Bantuin aku ma. Bedanya benteng dan WC ada hubungannya dengan menguasai. Kalau mau tanya tutuplah mic-nya, ketahuan nyontek orang rumah. Tutup mic-nya, nanti kalau mau ngomong buka lagi. Jadi ibu juga nggak berisik gitu. Tanya sama mama, koko, biar nggak bete.
benteng diserang dulu baru didudukin. Betul, itu pinter Serena ya. Nih, kalau benteng itu harus diapakan dulu? Diserang dulu, baru didudukin kan, baru direbut. Tapi kalau WC diapakan dulu? Didudukin dulu, baru diserang, baru dibom. Didudukin dulu. Baru itu bedanya. Ya udah. Nah, nanti kita ketemu lagi hari Rabu. Ibu kasih tebak-tebakan yang lain. Oke ya. Nah, nih sebentar lagi mem online atau dikasih tugas ibu nggak tahu dah. Ketemu sama ibu besok. Besok ketemu hari Senin Kamis. Jumat sepertinya kalender merah kita libur ya. Nanti jumpa lagi hari Senin. Terus jangan lupa tugas-tugas yang hari ini dikasih harus di-share ke ibu. Oke, selamat siang ya. Pagi menjelang siang. Selamat siang, Ya, Ibu. semoga sehat-sehat selalu. Dadah. Iya.